Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belati Hati. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah kehancuran kaum Tsamud. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Tsamud yang berada di Al-Hijr. Kaum Tsamud adalah suatu kaum yang mayoritas warganya mempunyai banyak keahlian, misalnya bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Tapi dengan kelebihannya itulah yang membuat kaum Tsamud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Tsamud selalu diwarnai dengan kemaksiatan, seperti berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Tsamud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Soleh alaihi salam untuk mengajak kaum Tsamud kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh mengajak supaya mereka bertakwa. Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itulah, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Mendengar seruan yang telah dikatakan oleh Nabi Soleh alaihi salam, para kaum Tsamud malah marah dan mereka justru menjawab, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Dengan adanya jawaban tersebut, sekelompok kecil dari kaum Tsamud memang telah menerima ajaran Nabi Soleh. Namun, sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka beranggapan ucapan Nabi Soleh hanyalah omong kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Tsamud sendiri, Nabi Soleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian, Nabi Soleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat supaya kaum Tsamud percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Kemudian, muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Setelah diturunkannya mukjizat itu, Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Para kaum Tsamud melihat peristiwa itu langsung terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabiannya, tetapi kebanyakan dari mereka masih berpikir yang dilakukan Nabi Soleh merupakan permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Soleh kemudian berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib itu.
Tetapi keberadaan unta ajaib itu membuat khawatir beberapa kaum Tsamud yang menentang ajaran Nabi Shaleh. Karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Tsamud. Selain itu banyak ternak kaum Tsamud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi alasan kaum Tsamud untuk melakukan rencana jahat, yaitu membunuh unta betina itu. Suatu hari, dua pemuda kaum Tsamud yang bernama Musadah bin Muharij dan Gudar bin Salif, mereka berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta ketika akan minum. Dengan cepat, Musadah memanah betis unta betina tersebut, dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Mengetahui unta yang telah dibunuh oleh kaum Tsamud membuat Nabi Shaleh bersedih. Kemudian, dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Tsamud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab itu adalah di hari pertama, ketika terbangun, mereka akan melihat wajah mereka menjadi kuning. Di hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan di hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Dan pada hari keempat, turunlah azab dari Allah. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Shaleh beserta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Shaleh, kaum Tsamud berencana untuk membunuh Nabi Shaleh. Dan ketika mereka akan membunuh Nabi Shaleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka. Dan hancurlah kaum Tsamud. Demikianlah kisah tentang kehancuran kaum Tsamud karena kesombongannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.